mengenai sharingnya Bu Ellen tentang Gary. Gary ini adalah maaf ya, saya tutup punya saya aja biar speakernya kan si Bu Ellen aja yang ya. Di tempat saya ini soalnya kalau saya buka video saya itu banyak masalah. Jadi biar aja Bu Ellen, nanti kalau perlu wajah saya tampilkan sebentar-sebentar. Begitu ya Bu Ellen ya, setuju ya? Kalau di tempatnya Bu Ellen kayaknya tuh signalnya stabil, nggak ada masalah. Tapi sebelum itu, saya karena ini baru Idul Fitri ya, jadi saya juga pengen tolong Melia itu ada yang mungkin belum ditutup ya. Saya pengen mengatakan walaupun saya juga bukan tidak merayakan Idul Fitri, tetapi tema Idul Fitri itu yang saya suka, bahwa kita saling memaafkan untuk semua kesalahan yang kita perbuat, itu kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, karena kami sebagai manusia masih melakukan hal-hal itu sepanjang hari. Nah, jadi momen ini momen yang sangat yang bagus bagi kita, bahwa mengingatkan kita bahwa kita harus saling memaafkan. Oke, di sini saya dan seluruh tim Mata Hati mengatakan saya ingin semua partisipan yang pernah atau apapun yang pernah bersentuhan dengan kami, apabila kami melakukan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita buka. Saya perkenalkan Bu Ellen. Ini Bu Ellen ini di sini. Yang sudah terbuka ini ya. Bu Ellen kelihatan itu pokoknya kalau sama Bu Ellen kira-kira Bu Ellen ini kalau kita kelihatannya kan kayak 50 sekian itu. Tapi kalau tahu umur sebenarnya itu kita bisa kaget ya. Mungkin Bu Ellen berapa? Berapa Bu Ellen? Saya hampir 67. Oh, nah itu. Saya nanti juga pengen kalau nanti tua juga seawet muda kayak Bu Ellen. Oke Bu Ellen, sebentar kita baca chat-chat dari yang masuk ya Bu Ellen, supaya kita menyapa ya partisipan yang sudah melakukan chat di sini. Nah. Oke, itu Bu Erni Setiawati, selamat siang. Nah, dan semua orang tua di sini, Bu Erni Setiawati ini dari Pangkal Pinang. Oke, dengan Bu Purata. Selamat siang Bu Purata. Ini kalau Bu Purata dari Jember. Mama dari Kaila Alula. Oke. Bu Jessica ini Kasongan Kalimantan kayaknya. Bu Jessica ini dari Mama Kalista ya, dari Kasongan. Bu Alfa ini dari Penajam. Bu Alfa ini beruntung sebentar lagi Bu Alfa akan tinggal di ibu kota Nusantara. Jadi kita ibu kotanya akan bertetangga dengan rumahnya Bu Alfa. Oke, saya sampaikan selamat siang semuanya. Kita mulai dengan Bu Ellen. Mungkin Bu Ellen bisa memperkenalkan diri. Kira-kira Bu Ellen pastinya orang tua. Nah, belakangnya background-nya pasti itu background-nya Gary ya Bu Ellen. Tapi nggak kelihatan wajahnya. Oh gitu. Tapi wajahnya nggak kelihatan Bu Ellen. Lah kepiye? Saya itu sorry. Saya ini orang yang gaptek. Gagap teknologi dan sudah tidak kerja sudah 5 tahun lebih. Jadi ini aja baru bisa bisa nempelin background aja baru tadi.
Nah, Sebentar. Nanti terakhir aja saya tunjukin fotonya Gary ya. Nah, sekarang Saudara saya tuh mau perkenalkan dulu aja, ya. Bu Ellen. Nama saya Ellen yang biasa dipanggil Ellen Sulaiman. Sulaiman itu nama suami saya. Kalau nama saya sendiri Ellen Elianti Hartati. Panjang sekali, jadi Ellen aja. Sekarang saya sudah dipanggilnya Oma Ellen, jadi saya sudah punya titel Oma. Jadi waktu saya anak pertama itu saya umur 27, anak saya perempuan, dan take it for granted saya itu waktu itu karena masih kerja, anaknya jalan sendiri, gede sendiri, ada mami saya. Anak kedua saya itu umur 37, ini masih ada statik ya. Saya umur 36 mau 37, jadi selisihnya dengan yang pertama itu 10 tahun. Nah, saya yang anak kedua itu dengan jalan operasi. Saya ASI-nya bagus sekali, jadi saya waktu itu kasih ASI ke Gary, anak saya, itu sampai belum 1 tahun saya mesti sudah putus karena saya tiba-tiba itu waktu Gary 6 bulan itu saya pendarahan. Nah, waktu pendarahan itu dan setelah dikiret itu ASI-nya tuh bening. Karena bening, jadi saya dengan keputusan saya sendiri, saya ganti dengan susu kaleng. Dan mulailah dari situ. Saya tuh nggak tahu soalnya dulu itu kalau orang-orang dulu bilang kalau tidak dikasih susu sapi nanti nggak bisa tinggi, nggak bisa sehat. Jadi susu sapi walaupun diare nggak karu-karuan, setelah saya bawa ke dokter dikasih obat baik kasih lagi, dikasih obat baik dikasih lagi, dan umur 9 bulan anak ini begitu dia sudah nggak diare. Tapi waktu diare dia nggak pernah panas. Jadi sudah nggak diare, saya bawa ke dokter, terus divaksin yang single tampek. Saya tidak menyalahkan vaksinnya, tapi saya menyalahkan diri saya sendiri. Lah anak habis diare itu kan pasti ada kekurangan dalam mineral dan kesehatannya kan belum pulih. Tapi sekarang dikasih virus dimasukin, dan sesudah itu diarenya menjadi luar biasa. Jadi sehari bisa 20 sampai 30 kali, tapi anak ini nggak pernah lemes, anehnya. Jadi dia dengan bagusnya masih bisa lari dan sebagainya. Gary itu bisa jalan umur 10 bulan, 1 tahun sudah naik tangga, dan kalau turun tangga itu dari baluster. Baluster tahu nggak? Baluster itu yang pegangan tangannya tuh loh, yang dari tangga pegangan tangannya. Jadi dia merosot sambil tengkurap, dia merosot gitu. Kita kagetnya setengah mati, tapi kita liatin dengan kagumnya, ini anak kok begini gitu. Terus umur 1 tahun itu saya sudah mulai curiga, ini anak aneh. Karena saya tanyain lampu mana, nggak mau liatin lampu, nggak mau ngeliatin saya, semau-maunya sendiri. Tapi kalau saya bilang sama suami saya atau apa, semua bilang anak laki-laki itu beda dengan anak perempuan. Karena anak perempuan itu cepat pinter, cepat cerewet, cepat segala macam. Jadi anak laki-laki itu lebih lambat. Oke, kalau gitu kalau ini kok ada yang suaranya nggak ada. Jadi kalau saya ngomong gitu selalu disalahin bahwa anak ini baik-baik saja. Nanti kan bisa sendiri. Oke, kalau saya diem saja, setelah hampir 2 tahun saya juga nggak betah ya. Jadi ceritanya itu ini diapain? Jadi saya pergi ke satu psikiater, bukan psikiatris, psikiater. Terus mereka bilang, oh ya nanti taruh di sini, nanti biar mainan di sini, nanti baru saya bisa evaluasi. 1 minggu lebih saya tunggu tidak apa-apa, akhirnya saya cabut.
Jadi sesudah itu saya di rumah cuman main aja dengan dia, main segala macam, dan setelah main itu kalau sekarang mungkin dibilang sensori. Jadi saya kepengen anak saya tuh lihat saya. Jadi saya tiduran, kaki dinaikin ke atas supaya dia lihat saya, dan bisa itu. Tapi sesudah itu ya lari-lari lagi. Itu 1 sampai 2 tahun, tapi dia itu bisa diem kalau dikasih pensil dan kertas. Dan kebetulan ubin saya itu bukan marmer, rumah saya itu bukan rumah yang bagus, jadi bukan marmer. Jadi saya kasih Crayola, katanya Crayola itu enggak toksik. Jadi begitu itu saya kasih Crayola, saya suruh gambar-gambar di ubin. Dia selalu gambarnya itu di depan TV, karena zaman dulu baru nongol, baru muncul RCTI, SCTV, TPI, TVRI gitu. Jadi dia bisa niru itu. Jadi belum 2 tahun itu dia udah nulis-nulis gitu, tidak ada yang ngajarin. Jadi dia bisa sendiri. Sesudah itu waktu umur hampir 3 tahun, salah satu dari saudara saya yang anaknya juga rada berproblem, tapi bukan nggak bisa ngomong atau bagaimana, ngomong, ayo Len kita ke Dokter Dwijo. Dokter Dwijo itu dulu di yang sekarang Siloam Kebon Jeruk, yang dulu namanya Graha Medika. Jadi di sana saya itu menunggu dokternya itu, katanya saya dapat nomor 1. Nomor 1. Jadi nomor 1, tapi dokternya itu dibilang jam 4 datang. Ternyata datangnya itu jam 6. Nah, untuk supaya si Gary ini nggak rewel dan nggak lari-lari kemana-mana, satu-satunya jalan saya bawa kotak yang isinya huruf-huruf ABC. Jadi saya akhirnya di sana 2 jam jadi kayak guru TK. Duduk di ubin kayak dasaran, terus Gary mainan sendiri dan anak-anak lain juga main. Nah, waktu ke Dokter Dwijo, dia bilang, ini anak sepertinya seperti ada tanda-tanda autis, karena kalau saya bilang anak ini bisa masukin kayak bulat, masuk bulat, persegi masuk persegi. Coba saya terus dicoba, ayo masukin yang persegi, enggak, dimasukin semau-maunya, bisa tapi enggak sesuai dengan apa yang disuruh. Jadi dia bilang, coba ibu pergi ke tempat terapi saya. Itu ada di Jalan Biak, waktu itu saya lupa namanya apa. Terus saya bawa ke situ dan dites dan sebagainya. Mereka itu masih dalam cara, kalau dulu itu belum ada ABA atau LOVAS atau apa, belum ada. Jadi dia itu kursi dijejer gitu, ditutup apa namanya, jadi anak nggak bisa ngapa-ngapain, tapi karena Gary itu senang nulis dan oret-oret lah gitu, dia tenang aja. Terus dari situ diajarin juga dengan speech therapy, karena dia tidak bisa duduk diam, dia hanya melihatkan kartu, nanti suruh nyamain. Gary itu karena senang dengan boneka binatang, jadi dia lihat kartu kucing, dia ambil boneka kucing. Jadi cara dahulu tuh bukan dengan cara sekarang, dan setiap kali dia terapi itu dia masih oke. Dan waktu 3 tahun dia juga masuk ke playgroup. Nah, di playgroup itu dia ini tidak seperti anak lain yang bisa diem. Dia selalu maunya main perosotan sendiri. Tiap anak disingkirin, jadi dia tuh nyingkirin anaknya gitu. Terus dia main sendiri, dan kalau ada anak perempuan, ada yang pakai kuncir pasti dijambak. Jadi akhirnya kita mesti hati-hati gitu. Terus di sekolahan si gurunya itu melihat bahwa si Gary ini bahaya. Jadi ternyata dia masukin, jadi Gary itu tidak ikut di kelas, tapi dikurung di satu ruangan, dikasih kapur, dikasih pensil dan
dan dikasih kertas, jadi main sendirian. Saya taunya itu dari salah satu dari suster yang pas masuk karena anaknya mau kencing. Jadi suster saya dikasih tahu, jadi saya tanya sama gurunya kenapa begini. Kalau memang nggak boleh ditungguin, jangan disendiriin. Akhirnya mereka memberikan apa tuh namanya bagian admin untuk menjaga Gary. Jadi itu waktu di playgroup, pokoknya dia megang lem, megang apa-apa nggak bisa, nggak mau gitu. Karena kalau lem itu kan lengket-lengket, dia nggak mau. Terus umur 4 dia karena maminya juga punya belum, kita masih denial. Kita masih denial. Oh ya, sebelum umur 4 itu si Gary ini saya diajak sama bukan sorry. Saya tahu bahwa autis itu apa. Terus saya pergi ke Amerika, ke Sunrise, dan di sana saya diajarin bahwa anak itu harus disuruh minta. Jadi semua barang itu out of reach itu apa ya? Jadi semua barang ditaruh di atas sehingga dia bisa nunjuk minta apa itu gitu. Sebenarnya kalau menurut teori mereka itu kita harus bikin satu ruangan tertentu dengan desain tertentu. Tapi di sini kan rumah itu bukan kayak di Amerika. Kalau di Amerika itu bongkar itu gampang, maksudnya bukan dari dinding beton. Kalau di sini saya nggak sanggup untuk bongkar satu kamar gitu. Jadi saya modifikasi sendiri, satu kamar saya buat tempat dia ceritanya main lah gitu, bukan terapi ya, tapi main. Dan main saya itu dimilih apa yang dia suka, nanti pelan-pelan saya masukin yang saya mau. Jadi huruf-huruf yang dia sudah tahu, RCTI dan sebagainya saya kasih, sehingga lama-lama dia tahu ini. Nah, kesalahan saya yang saya mau share di sini, saya waktu ngajarin huruf itu di depan cermin. Nah, akhirnya Gary itu kalau nulis dan sebagainya kebalik semua. Saya pikir tadinya itu waduh anak saya disleksia. Setelah saya telaah ternyata anak itu bukan disleksia tapi dia melihat di kaca. Jadi dia lihat di kaca kan mirror image itu kan terbalik. Jadi semua itu terbalik gitu. Terus waktu dia saya maaf ya, saya itu karena Gary itu udah 30 tahun, jadi saya itu kalau cerita walaupun dikasih PPT ini nerocosnya tuh nggak teratur. Nah ya tuh Bu Ellen tadi perkenalannya sebenarnya saya minta Bu Ellen memperkenalkan diri, tapi Bu Ellen sangat bersemangat sampai kebablas ngomong Gary ini. Tapi kalau sekarang Gary umur 30 tahun ya Bu Ellen ya? Yes. Bayangin mau membicarakan 30 tahun punya kehidupan Gary dengan Bu Ellen itu sangat-sangat banyak. Jadi memang kita tadi udah membuat PPT. Nah, apakah PPT ini perlu dikeluarkan Bu Ellen? Boleh dikeluarkan, di-share gitu, di-share di layar. Saya nggak apa-apa kok. Soalnya saya semuanya itu tidak ada rahasia. Kalau saya, anak saya tidak pernah saya rahasiakan. Iya, sebentar Bu Ellen, saya buka PPT-nya. Saya tahu ini jadinya biar lebih. Nah, ini saya buka. Tadi Bu Ellen memang sudah menyampaikan, mungkin ada yang sampai disampaikan, tetapi ini dengan ini mungkin Bu Ellen bisa menjadi alur bagaimana untuk membicarakan Bu Gary. Ini yang ini udah kan? Iya. Nah ya, seperti tadi ini kan kita ngomong karena Gary 30 tahun ya. Jadi anak yang di sini ada orang tua yang sudah besar anaknya, ada juga yang masih kecil. Jadi mungkin kita konsentrasi dari Gary 1 tahun sampai 5 tahun lah itu ya untuk masa balitanya ya. Jadi Bu Ellen yang ini tadi sudah dikatakan bahwa Gary usia 1 tahun
lepas ASI berganti susu kali kemudian sakit diare dan ditambah melakukan vaksinasi, jadinya kondisinya lebih parah lagi. Nah, tapi, Gary ini usia 2 tahun sudah bisa menulis dan menyusun huruf. Ya, dengan cara Bu Ellen tadi yang ngajarkan ya, Bu Ellen. Gimana Bu Ellen yang, supaya Sebetulnya dia enggak. Dia itu enggak ada yang ngajarin, jadi dia ngelihat di TV. Dia anak gini kan seneng banget lihat TV ya, gitu. mmm, Jadi dia lihat TV, dia di bawah saya kan tadi bilang saya beliin Crayola. Jadi dia ubin saya tuh dioret-oret sama dia, tapi ada bentuknya. Jadi makanya saya bingung. Kalau anak sekarang kan sebetulnya anak segitu itu belum. Jadi Gary ini ada yang jauh lebih cepat daripada anak normal, tapi jauh lebih lambat dari anak normal tuh ada gitu. jadi ada yang, melampaui kemampuan anak seusianya, tapi juga punya kelemahan yang mungkin belum tercapai yang harusnya tercapai untuk anak seusianya dia gitu ya. Betul, ya Oke. gitu. Terus Terus saya lanjutkan Gary usia 3 tahun ya. Nah, ini ya, udah dikatakan ke dokter Dwijo, terus dia, melakukan playgroup, 3 kali seminggu. Nah, dulu memang kita masih bisa masuk playgroup ya untuk anak-anak ini, kalau sekarang mungkin lebih susah ya. Terus 3 kali mengikuti terapi, udah dikatakan toh ini Bu mhm. Kitti Center juga sudah. Terus di rumah, nah ini juga mungkin untuk orang tua, Bu Ellen melakukan terapi di luar rumah, tetapi di rumah juga Bu Ellen mengajarkan dengan susternya. Nah ini sangat aktif yang, dilakukan oleh Bu Ellen dan susternya ya, ya semuanya susternya juga dari Bu Ellen nih, apa, Enggak gini, ordernya. jadi susternya itu kan nganterin si Gary ke tempat seperti Kitti Center. Terus dia Mmm, zaman dulu itu kita diperbolehkan untuk melihat gitu loh. mmm, Jadi melihat apa yang diajarin gitu. Tapi zaman dulu tuh tidak pakai kartu-kartu dengan sistem sistem EBA dan sebagainya tuh enggak. Jadi kita di Kitti Center tuh seperti titip anak. Jadi mmm, dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 12 sampai ke jam 4 begitu. Itu tergantung oke. dari sekolahnya Gary itu gimana. Karena dulu saya berpikir bahwa anak itu harus sekolah. Padahal sebenarnya sekolah itu kan kalau sekarang loh, saya lebih mementingkan terapi daripada sekolah gitu. Kalau sekarang saya tuh kalau berpikir sekarang gitu. Jadi di Kitti Center diajarin apa nanti si susternya itu di rumah ngajarin setelah saya pulang dari kerja itu saya yang ngelanjutin dan setelah saya dan susternya capek bapaknya yang lanjutin. Jadi si Gary ini selalu ada orang di sampingnya yang terus-terusan simultan gitu selalu diajar. Sebetulnya kayak bukan diajarin, kita selalu main bersama dia gitu dengan apa yang dia bisa dan apa yang dia suka gitu. Oke. Nah, ini mungkin yang perlu kita pelajari dari, cara Bu Ellen dengan anaknya, seluruh keluarga terlibat. Papa, mama, dan juga suster. Semua orang jadi Bu Gary ini nggak pernah sendirian. Istilahnya ada yang ngajak memberikan stimulasi untuk anak-anak kita itu bisa memberikan respon. Jadi mungkin waktu untuk dia ngelamun sudah nggak ada, karena terus-menerus diberikan stimulasi. Ini sesuatu hal yang sangat penting menurut saya. Karena sekarang ini banyak orang tua yang kurang terlibat dalam, pengajaran, dengan anak. Bukan pengajaran ya, hanya aktivitas dengan anak. Bu Melia tolong bisa dimatikan yang speaker-nya masih on ini ya. Baik, Bu. Nah, nanti tolong ya kalau di-on supaya nggak mengganggu nanti Bu Ellen untuk bicaranya. Jadi kita ambil hal-hal yang positif yang dilakukan Bu Ellen. Nah, kita berusaha mengambil sesuatu hal yang
juga masih bisa kita lakukan. Dan mungkin atau sesuatu hal yang masih belum kita lakukan. Oke, Bu Ellen, setuju nggak? Sekarang kita lanjutkan lagi Gary waktu TK ya. Halo? Halo Bu Ellen. Nah ini Bu Ellen-nya out ini mungkin ya. Bu Melia tolong dilihatin apakah Bu Ellen masih di sini ya? Iya Bu, masih Bu. Tapi ini sudah saya coba to unmute. Dia masih mute gitu. Iya, tapi sudah. Oh sudah. Oh iya Bu Ellen. Bisa ya ini Bu Ellen lagi kan kadang-kadang kita kepencet unmute ya, jadi nggak ada suaranya. Oh maaf. Ya maaf. Ya. Gary, Jadi gini, selama saya waktu Gary itu sebelum TK itu saya tuh sudah pergi ke Amerika untuk yang namanya ke Sunrise. Nah di Sunrise itu diajarin cara untuk membuat anak itu interesting dengan apa yang akan kita masukin untuk dia bisa maju gitu. Tapi di sana juga belum ada diet dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi saya mengikuti cara mereka, tetapi saya tidak full 100% mengikuti karena saya nggak sanggup untuk merubah ruangan seperti apa yang mereka mau. Begitu. Jadi kalau mereka itu teorinya sampai anak tidur pun ada di ruangan itu dan tidak keluar-keluar, jadi sampai WC dan sebagainya ada di situ supaya anak itu aware dengan terapisnya yang berganti-ganti itu banyak sekali. Jadi kita harus mengajak beberapa kayak tetangga dan sebagainya. Kalau di sana tuh ada, kalau di sini kan nggak mungkin, apalagi sekarang. Semua itu kalau untuk anak kita selalu ada duit, jadi nggak mungkin. Jadi yang saya kerjakan seperti yang kemarin yang tadi dikatakan Bu Mingfei itu dari saya titipin dulu ke Kitty Center, ke tempat Dokter Wijo, terus di Pinocchio, itu membuat kita itu sebentar untuk istirahat sebetulnya. Tapi susternya kan di sana, jadi susternya itu yang mengikutin, tapi gurunya juga memegang Gary gitu. Dan jadi sampai rumah sebelum saya pulang, Gary itu sudah masih sama susternya dan itu ada mami saya, ada papi saya. Jadi tapi kalau mami papi itu membantunya disetelin video. Jadi langsung kalau disetelin video dia langsung duduk terus dia senang mengikuti tulisan-tulisan yang di tempat TV itu dan dia senang sekali dengan ganti channel. Jadi sampai yang namanya remote itu bisa jebol, gitu aja. Terus jadi dari situ saya itu masih berpikiran bahwa anak tuh harus sekolah. Soalnya kalau anak nggak sekolah tuh nanti masa depannya bagaimana. Jadi saya masukin dia di sekolah yang bagus yaitu di IPK, di TKA. Di TKA setelah melihat si Gary, karena zaman dulu belum ada anak itu dites kalau masuk TK. Nah terus masuk TKA, si suster boleh masuk. Dan kalau ada suster, karena TK itu kan sudah mulai gambar, nulis gitu, dia senang, dia bisa duduk dengan bagus gitu. Tapi begitu dia menempel atau itu dia lari, dia nggak mau. Setelah itu saya dipanggil sama kepala sekolahnya dan dibilang ini kalau TKP nggak boleh ditungguin, bagaimana Bu? Oh saya harus keluar ya. Ibu, iya katanya gitu. Ya sudah saya keluarin, saya masukin ke TK Abdi Siswa. Di TK Abdi Siswa itu tidak boleh ditungguin. Tapi si Gary ini kalau mau, karena TK Abdi Siswa itu Katolik. Jadi kalau mau masuk itu selalu berdoa di lapangan dulu, berdoa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, itu sampai panjang sampai selesai dan salam Maria. Si Gary-nya itu tidak ikut berbaris tapi dia di tempat ayunan dan dia ditemenin sama kucing. Jadi dia itu sambil dengerin apa menikmatin ayunannya, tapi ternyata setelah dia bisa ngomong, dia tuh hafal semua itu tadi. Nah, kita kalau mau tanya itu karena Gary belum bisa begitu ngomong,
Gary tadi ngapain? Coba gambar buat mama. Dia bisa gambar kucing gitu, kucing naik ayunan, kucingnya masuk kandang ayam. Kucing masuk kandang ayam. Nah, saya tanya ke gurunya, Bu, kemarin Gary masuk kandang ayam. Loh, Ibu kok tahu? Apa bau anunya? Enggak, ini loh gambarnya. Jadi gambarnya itu ada kucing pakai kandang, masuk kandang ayam, kucing masuk apa. Ternyata kenapa dia selalu kucing? Karena dia nggak melihat dirinya sendiri. Jadi dia nggak pernah melihat dirinya sendiri. Jadi objek yang dekat dia yang diceritakan, gitu. Itu saya baru tahu bahwa kenapa dia nggak menceritakan, oh Gary tadi masuk kelas, Gary malin ayam, enggak. Tapi kucing, gitu. Itu dia sudah mulai bisa ngomong sedikit-sedikit, tapi dia semuanya diceritakan dengan menggambar, gitu. Terus mulai masuk dengan adanya LOFAS. Saya mulai cobain dia untuk pakai LOFAS dengan dulu dari Kitty Center ada yang namanya Pak Darno. Dan sampai sekarang dia masih nerapi anak. Dari Pak Darno ini diajarin mulai LOFAS dengan kategori. Nah, kalau mau minta apa-apa karena dia senangnya kapur, dia bilang, becak, sepeda, plane, apa semuanya. Itu transportasi, terus minta ini gimana sih? Gurunya bingung. Karena kok Gary jadi tukang buah, tukang segala macam gitu. Jadi saya mulai tidak bilang Pak Darno seperti dulu aja, yang normal-normal aja, jangan pakai yang cara LOFAS. Dan waktu itu guru-guru itu belum banyak yang diterapi, jadi masih bisa kerjasama. Jadi masih bisa jadi apa yang diajarin guru itu dia akan nulis ke saya, nanti di rumah saya ajarin lagi. Itu ada bagusnya gitu. Terus dia bilang, Bu, ini kalau muridnya bertambah saya harus ada program. Oke, programnya dikasih. Saya jadi apa yang gurunya itu ngasih, nanti saya akan ini. Mama baru Zoom. Ini loh, ini Gary nih. Nih. Mau lihat Gary? Ya, sudah keluar dulu. Keluar, ayo. Please go out. Tuh. Ini Gary itu masih kayak gitu sekarang, tapi dia mau sudah tahu aturan. Jadi kalau mama lagi kalau coba ini apa? Oke, Bu. Gua Mungkin emang kita Meli ya, tolong saya harus mencari nih siapa yang Ya, Bu. tolong tuh Yang baru-baru itu, Bu, selalu ke unmute dulu. Oh gitu, ya udah kalau gitu di unmute dulu aja. Nanti yang itu ya. Mungkin Bu Relen bisa melanjutkan, kita berusaha untuk ngontrol ini. Yang masuk itu supaya unmute. Oke. Jadi sesudah Gary itu mulai umur 4 itu saya Bu Ellen minta tolong di unmute. Iya, Pak Bu Ellen, tolong di unmute. Oh iya. Tadi ke mute itu. Iya. Oke, saya nggak nutol apa-apa loh ini. Nah, ini kita yang keliru. Oh, oke. Ya. Jadi setelah lulus TK, ini zaman dahulu kan belum ada ini ya, belum ada biological intervention ya. Jadi saya masukin ke SD, tapi SD-nya itu saya milih bukan SD internasional karena saya nggak punya uang untuk menyekolahkan dia ke internasional. Jadi saya milih cuman di SD yang bisa menerima Gary, yaitu di Vincentius, yang Yayasan Vincentius. Sesudah itu dia mulai di SD itu ini ganti ke waktu dia SDV. Iya, gitu. Waktu itu dia punya teman, yang temannya itu Down syndrome, dan dua teman lagi yang dari panti asuhan.
Nah, untuk panti asuhan itu memang saya terus terang aja nyogok. Jadi anak-anak itu saya bawain makanan, jadi bawain apa supaya dia mau ngajak Gary. Nah, yang Down syndrome ini yang baik sekali selalu ngasih, yuk Gary kalau istirahat, yuk Gary makan, yuk Gary apa. Nah, di sini juga behaviornya Gary tidak bagus karena selalu ingin membuat huru hara. Huru haranya itu seperti batu dilemparin ke bawah, ada genteng yang buat ganjelan pintu dilemparin sehingga dia hampir saja dikeluarkan, tapi lumayan gurunya akhirnya nggak jadi ngeluarin. Terus dalam SD pun masih SD itu saya masih Gary masih ke terapi. Jadi setelah Gary sekolah itu kita masih bawa ke Kids Center, kita bawa juga ke Pak Darno, kayak begitu. Jadi masih tetap ini. Terus mulai ada kegiatan. Gary itu tidak pernah tidak ada kegiatan. Oke. Nah di SD itu susternya atau saya itu selalu nunggu pelajaran apa yang diberikan oleh guru itu. Setelah lulus SD kan harus masuk SMP gitu. Bu Ini Ellen, boleh ya, saya potong dulu. Tadi itu boleh. sangat penting. Yang Bu Ellen bilang, Bu Ellen tiap hari menunggu guru memberikan laporan mengenai pelajaran hari ini gitu ya, Bu? Bukan laporan. Saya itu duduk di luar atau susternya di luar. Terus kan bisa bayangin nggak sekolah negeri zaman dulu yang tidak ada AC itu kan temboknya separuh. Oh ya ya ya. Ya, jadi kita di situ ngintip. Terus kalau susternya kan di dalam kelas jagain Gary. Jadi saya di luar saya nyatetin ini pelajarannya tuh apa. Nanti di rumah itu kita ulang lagi. Oh Nah, gitu. iya. Kalau pelajaran SD saya masih sanggup. Tapi Gitu. kalau Terus karena SMP, iya, begitu dia lulus SD, ini mau gimana? Saya mau kemana ini? Jadi akhirnya sebelum itu jadi masih ngikutin terapi, saya juga ngikutin les melukis, les musik, les renang, itu saya jadi full. Gary itu full terus sampai kalau saya pikir-pikir sekarang jadi kita tuh kayak bilang child abuse, tapi kalau tidak gitu nggak maju. Karena Gary itu bisa dari apa yang dia kita ajarin sampai sekarang. Jadi seandainya suruh apa ini contoh, ini rada melompat ya. Ini sampai sekarang pun kalau dia Gary cium mama, itu bukan dia nyium saya tapi pipinya yang disodorin. Gitu. Itu sampai sekarang. Jadi terus Gary itu setiap malam tuh buka PS atau komputer. Terus yang PS itu karena dia bisa baca, komputer itu kalau dia bisa baca yang dibuka tuh Wikipedia. Saya juga nggak tahu gimana caranya dia kok bisa tahu Wikipedia. Terus Wikipedia tuh diganti-ganti sama dia apa sampai ditegur sama apa ya zaman itu tuh Google atau apa ya gitu loh. Terus baru kita nanti ya kamu kalau gini nanti kamu di penjara gitu. Terus dia nggak mau. Terus umur tahun berapa ya, V? Saya lupa, V. Pokoknya si Mike McCarthy itu datang, terus saya dihubungin sama teman saya, mau nggak ikut. Akhirnya saya dan Bu Ming V, saya kenal Bu Ming V ya di situ, kita ikut AIT. Dan zaman itu kita itu belum yang namanya diet. Jadi waktu AIT itu, Gary itu saya sediain soft drink, saya sediain apa yang dia suka. Sampai yang ahli AIT-nya tuh geleng-geleng kepala. Karena kita semua
kalau sudah AIT itu selalu sampahnya banyak, ada segala macam. Bolehnya kita megangin anak juga setengah mati gitu kan, gitu. Jadi waktu itu baru dibilangin bahwa ini nggak boleh, bahwa gluten kasein itu nggak boleh. Kita mulai narik gluten kasein, tapi belum diajarin waktu itu bahwa gula juga tidak boleh. Jadi eye contact lumayan ada, tapi masih pecicilan gitu. Terus Gary kalau mulai gede itu kalau ngelihat TV itu mulai miring, matanya tuh dimiringin gitu. Terus kalau enggak gini, jadi kayak melihat cari arah. Mike juga tahu itu, sehingga Mike bilang, saya punya teman, nanti kalau mau enggak dibawa ke sini, namanya Paul, lupa ya kita. Lupanya setelah dicek ternyata Gary ada silindris 4,5. Jadi setelah Paul nggak ada, tapi kita tuh beli kacamata sampai dari New Zealand. Setelah itu dilanjutin ke dokter ini, tapi dokter ini itu luar biasa ngantrinya. Jadi sampai sekarang itu masih pakai ukuran yang kira-kira 5 tahun yang lalu. Dan setelah gluten dan kasein itu, setelah Mike McCarthy, Paul, yang datang tuh Jeff Bradstreet, almarhum, karena sekarang sudah meninggal. Jeff Bradstreet, lah dari situ diajarin juga yang benar, diajarin tes. Banyak sekali tesnya. Tes itu sekali ngambil 22 tabung. Tapi ya luar biasanya tuh kita dulu kok tega ya gitu loh. Semuanya itu demi anak. Dan setelah gluten, kasein dan gula itu hilang, baru ada sedikit perubahan. Kenapa saya ngomongin sedikit? Karena juga masih jalan terus. Kalau jalan nggak bisa di stop. Gitu. Terus dari situ sebentar saya lihat, bingung kan? Oh, saya mengirim semua hasilnya itu juga saya lihat dari komputer, dari internet, ada yang namanya Gary Bassett. Saya kirim ke sana, terus dia ngasih saya amino asid dan enzim dan segala macam. Nah, itu mulai. Amino asid itu benar-benar luar biasa. Probiotik, amino asid, enzim, magnesium, dan omega 3. Itu luar biasa buat si Gary. Gitu. Jadi itu pelan-pelan merubah dia menjadi lebih bisa atentif dan lebih bisa fokus. Nah, sekarang untuk yang ini kan sudah yang mulai 6 tahun sampai 8 tahun loh. Terus gimana nih? Mau lanjut? Bu Ellen, boleh saya berhenti sampai di sini dulu. Nah, saya stop sebentar untuk mungkin karena Bu Ellen ini benar-benar banyak ya. Saya berusaha untuk membantu men-summarize apa yang Bu Ellen katakan. Yang terakhir ini paling penting menurut saya, karena kita dengan Gary Bassett pun, Dokter Gary Bassett dari luar yang saya ngomong, dia pun menyarankan meminum probiotik. Maaf. Ya. Gary Bassett itu bukan dokter. Oh, Mister, oke, ya. Bukan. Ya. Masalahnya itu kita itu saya dibilangin temen, ini bukan dokter Len, tapi dia tuh memang dalam bidang ini saya lupa apa, tapi dia menekunin tentang hal ini gitu. Terus tapi berguna sekali. Makanya saya tuh bilang, kayaknya saya nggak perlu dokter deh lama-lama. Maaf dokter, maaf sekali. Karena kalau kita lihat itu yang penting itu perubahan dari anak itu. Udah. Jadi yang saya tangkap bahwa hal-hal yang membuat Gary berubah itu yang terakhir adalah dengan mengkonsumsi
probiotik, omega 3, enzim, amino asid, asam amino, itu ya Bu Ellen ya, yang Iya. dari Gary Bessette yang benar-benar terlihat ada perubahan dari Gary. Nah, hal ini pun juga dilakukan oleh Dokter Ali, protokol Dokter Senjaya. Nah, maka dari itu mungkin hal ini bisa kalau zaman dulu ya, Bu Ellen ngomong kita harus invite orang Keluar. dokter ataupun orang luar yang notabene kita juga kadang-kadang yang seperti Gary Bessette itu bukan dokter, ya pokoknya orang yang menurut kita katanya orang-orang bisa membantu kita, ya udah kita rame-rame ke sana. Tetapi ini ada benernya. Cuman kan kesulitan kalau kita tuh harus ke orang orang di luar Indonesia. Nah, sementara kita di sini sudah mempunyai dokter lokal yang mungkin lebih juga memberikan hal-hal eh, yang juga diberikan oleh dokter luar seperti probiotik dengan tadi itu Synbio. Kalau omega 3 itu mungkin dari makanan tapi juga ada nih. Memang dokter Ali belum menyarankan ini. Enzim itu dari Nutracare atau Frigas. Asam amino itu dari Biostrat. Nah, dari semua ini terus sama magnesium ya, Bu Ellen ya. Iya, Kayaknya saya magnesium ya. sampai sekarang. Sampai sekarang hal itu masih tetap dilakukan. Nah, yang saya tangkap dari penjelasan penjelasan dari Bu Ellen adalah Bu Ellen ini melakukan semuanya. Nggak tahu dia mau ke Sunrise, ke Amerika, dia harus ikut siapapun yang dia dengar dan bisa membantu anaknya, dia akan ikut. Kalau umpamanya dia seperti Bu Ellen bilang, kalau saya ke sekolah internasional itu terlalu mahal ya. Nah, Bu Ellen bisa juga kalau kita mungkin nggak punya kemampuan untuk itu, bukannya terus kita diem aja, tapi ya cari cara yang lain, yang mana yang bisa gitu. Ya itu yang saya lihat dari Bu Ellen, di mana itu kualitas-kualitas seperti itu yang mungkin akan membantu anak kita kita juga sebagai orang tua anak ABK itu kita punya keterbatasan juga. Ada enggak semua orang itu bisa kemana-mana terus bisa melakukan apapun yang ingin dilakukan. Tetapi kita tidak menyerah pada keadaan. Nah, kalau memang nggak bisa ya cari yang lain, opsi yang lain seperti sekolah yang lain gitu ya. Tetapi jangan stop hanya di sana saja. Mungkin terus mengenai ya mata ini penting sekali. Nah, Dokter Ali juga lagi mencari cara untuk mengetes karena dokter ini Mahendra Stari itu benar-benar luar biasa antrinya. Nah, kalau anak kita penglihatannya mempunyai problem, nah itu paling penting. Karena menurut saya mata dan telinga itu harus konsisten ya. Nah, kalau matanya seperti Gary Silindris 4,5 itu sangat tinggi sekali ya. Kalau umpamanya dia mau belajar atau apa dengan lingkungannya, pasti terkendala dengan penglihatan yang seperti ini. Nah, sedangkan AIT ini untuk pendengaran ya. Jadi di sini Bu Ellen memfokuskan untuk pendengaran dan penglihatan Gary harus benar. Setelah itu kita lakukan yang pendekatan biomedis dengan pemberian suplemen-suplemen yang di sini. Nah, mungkin kalau ada orang tua yang mau ditanyakan untuk anak-anak yang masih kecil, nanti kalau Bu Ellen sudah ngomong sampai dewasa, yang kecil udah lupa. Mungkin saya bisa diberikan pertanyaan yang mungkin untuk mungkin anak-anaknya yang masih kecil yang mau ditanyakan ke Bu Ellen yang jadi kita bisa bertanya. Ini pertanyaan dari Buku Rata. Maaf Bu Ellen, kalau masih ingat bagaimana tips agar Gary mau mengucapkan sesuatu keinginannya. Soalnya anak saya seringnya masih menarik-narik
semisal saya nggak mau ngasih yang dia mau sebelum dia mengucapkan atau membius ucapan saya. Lama-lama dia memilih nangis. Jadi ini Bu Ellen, ini ada pertanyaan dari Bu Kurata, bagaimana membuat anak mau mengucapkan secara verbal apa yang menjadi keinginannya. Soalnya anaknya Bu Kurata ini kalau mau minta masih menarik-narik dan nggak mau bicara. Tapi kalau dipaksa untuk mengucapkan, kan mamanya nggak mau ngasih kalau dia nggak mengucapkan atau membeo, maka anaknya akan responnya menangis kalau nggak bisa. Gitu. Pertanyaan Udah saya bisa beo. Bu Kurata, sebenarnya anak Bu Kurata ini bisa membeo, sudah bisa membeo atau berkata-kata? Mungkin Gini, dibuka aja ininya, apa unmute dulu Bu Kurata. Baik, Bu. Bentar. Ya, tolong dijawab Bu. Tadi itu pertanyaannya, apakah saya kondisi akan coba ya. Saya akan coba. Begini. bentar, Len, dia mau Mm-mm. memberikan jawabannya. Bu Kurata silahkan. Sudah saya request untuk unmute, Bu. Oh ya, Oh, ini sudah dijawab, Bu, di kolom chat sudah, Bu, sedikit. Bu. oh gimana? Bu, sudah Bu sedikit. Jadi anaknya masih ini bisa membeo tapi sedikit kan. Kalau dulu saya waktu Gary baru bisa membeo, biasanya saya akan tanya dulu itu, jadi sebelum dia bisa minta itu saya tanya. Jadi semuanya dia lagi makan, gitu ya. Gary lagi apa? Nanti susternya yang di belakang itu sorry ya, mulutnya Gary ditutup dulu, terus susternya bilang makan. Nanti terus Gary ngikut makan, gitu. Itu berkali-kali diucapkan terus gitu, baru terus nanti kalau dia minta sesuatu itu seumpamanya dia minta bola gitu ya, dia kan ayo ngomong dulu bola gitu kan, yang di belakang ini ada yang bisikin bola karena dia itu baru taraf membeo. Kalau sudah taraf membeo itu sudah, kalau saya bilang sudah bonus. Kita sudah harus bersyukur. Jadi dia suruh beo yang benernya. Gitu. Itu cara saya dulu. Apa tadi? Saya belum baca, belum selesai. Jadi memang gini, karena memang anaknya Bu Kurata masih membeo sedikit, mungkin belum konsisten. Jadi Ibu membeonya itu semua dalam konteks membeo, membeonya itu dilatih dulu supaya memudahkan anak untuk membeo pada waktu disuruh membeo. Nah, jadi sebelum kalau kita ngomong kamu minta apa, nah tapi nggak ada yang ngasih jawabannya, dia juga tambah frustasi. Nah kalau tadi Bu Ellen kan yang ngasih jawabannya membisikin susternya ya, ada orang yang membisikin ini yang kamu, mungkin dia minta coklat. Nah, dia nggak tahu mau ngomong coklat, tapi susternya akan ngomong coklat. Jadi dia cuma membeo gitu, Bu. Nah, enaknya yang ngasih jawaban itu bukan orang yang memberikan pertanyaan. Seperti yang memberikan pertanyaannya kan Bu Ellen. Yang ngasih jawabannya, yang membantu dia membeo harus orang lain. Bukan jangan yang bertanya itu. Itu kira-kira ya Bu Ellen ya. Iya. Jadi itu dilatih Bu, yang tadi yang dikatakan sama Bu Ellen kalau anaknya sedang melakukan sesuatu ditanya kamu sedang apa, dia nggak bisa ngomong lah. Nah jadi ada yang orang yang dari belakangnya akan memberikan jawabannya. Nah, makan, terus dia ngikutin makan. Nah itu terus menerus sampai dia sudah tahu nih ini memang bukan di tempat terapi, di rumah. Jadi aktivitas ini dia lama-lama tahu makan itu apa, dia sedang makan bagaimana atau sedang melakukan hal-hal yang lain. Dengan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering kita lontarkan dan dibantu jawabannya oleh orang-orang yang dari belakang gitu dibisikin. Gitu.
Itu saya ke pertanyaan selanjutnya sebentar. Bu Ruslina, si Ellen, Theo dulu juga ke Pak Darno dan sampai sekarang mereka masih kontak-kontakan lewat IG, FB. Wah, luar biasa nih. Bu Ruslina ini kayaknya kenal sama Bu Ellen ya? Iya, kenal. Ya, anaknya Theo namanya Theo. bagus, Theo kan masuk ITB. Ah, ini Bu Ruslina nih, Bu Theo, anaknya Theo itu masuk ITB. Wah, luar biasa. Ini lain kali kadang kita bisa minta ininya ya, apa kalau mau Bu Ruslina juga bisa kita kita minta sharing. Oke, terima kasih Bu Ruslina. Ini Bu Laneke. Bu Ellen dan Pak Hardi adalah orang tua yang hebat. Ah, ini Bu pasti juga temannya Bu Ellen dan Pak Hardi nih. Bu Laneke, Dokter Ali, ya, tadi omega 3-nya itu sebenarnya dari AXA sudah ada. Jadi kita komplit ini yang tadi saya dibicarakan. Maaf Dokter Ali saya lupa kan. Dari Bu Purwata ngomong protokol Dokter Senja istimewa, alhamdulillah oke lah. Dengan adanya Dokter Ali yang mau membantu kita untuk kita nggak usah ke luar negeri dan kita berbicara dengan bahasa Indonesia sangat memudahkan komunikasinya. Terus Bu Laneke, saya percaya dan yakin sekali orang tua adalah dokter terbaik untuk anak kita. Saya mengalami bahwa malah dokter yang banyak belajar dari orang tua ABK. Wow, ini luar biasa nih. Dokter belajar. Memang komunikasi antara orang tua dan dokter itu perlu seperti Dokter Ali minta laporan dari orang tua, ATEK, segalanya itu adalah satu komunikasi ya antara dokter dan orang tua supaya dokternya juga tahu apa yang terjadi dengan anak kita. Bu Mevi setuju, dokternya Bu Mevi cuma Dokter Ali. Oke. Ada saat ini Bu Rata, ada saat dia mau ada saat tidak mau masih mut-mutan. Nah, itu mungkin, kalau lama-kelamaan kita melakukan ini dengan konsisten, anak kita akan lebih mudah membius. Kalau itu mudah bagi dia, dia yang saya tahu dia akan lebih sering melakukan itu. Pertanyaan selanjutnya untuk Bu Ellen, umur berapa Gary mulai bicara lancar? Terima kasih. Sebetulnya dari umur 3 tuh sudah mulai ada ngomongan, tapi stuck hanya 2 kata. Itu sampai umur 8 yang sebelum AIT ya, Fe? AIT itu anak kita umur 8 ya kayaknya ya? Ya, 8 tahun kok anak saya. Nah, dia itu tidak pernah bisa manggil saya, Mama. Tapi Dedi bisa, Suster bisa, Mbak bisa, tapi tidak pernah manggil Mama. Coba, Bu Mingve telaah kenapa? Karena lebih sayang papanya. Bukan, karena nggak ada yang panggil saya Mama. Oh. Satu panggil saya Mama, satu panggil Ellen, satu panggil Ibu, satu panggil Nyonya. Nah, akhirnya si Gary bingung kali ya. Ini siapa manusia ini? Jadi kalau sama saya itu AIU nggak pernah dipanggil. Jadi ini pelajaran buat semua. Jadi jangan bapaknya panggil Yang atau Hani atau apa enggak. Satu rumah panggil mama semua. Satu rumah panggil ibu semua dulu. Jadi kalau Dedi saya kan ngikutin Dad gitu. Dan kalau bapak itunya nggak pernah bapaknya itu kan nggak pernah hampir di rumah. Jadi pembantu hampir nggak pernah panggil Dedi atau gimana. Jadi itu, ayo Gary ke Dedi gitu susternya. Jadi dia tahu itu Dedi, suster semua panggil sus, mbak semua. Mamahnya itu nggak pernah dipanggil. Mamahnya punya banyak nama. Itu. Nah, itu jadi dia bisa lumayan lancar setelah AIT. Thank you to Mike ya. Ya,
Mic itu juga saya untuk anak saya setelah AIT anak saya baru bisa belajar. Kalau anaknya Bu Ellen itu sudah bisa 2 kata, tetapi setelah AIT lebih bagaimana Bu Ellen? Lebih lancar. Jadi gini, saya ngajarin akhirnya diajarin Mike juga. Dia karena Gary itu lancar di membaca. Jadi dia suruh banyak membaca dulu, terus mulai ditanyain. Jadi akhirnya tambah 2, 3 kata, 4 kata, kok lama-lama kok lancar. Terus dia setelah AIT, saya sampai ingat dia minta nonton film Little Stuart apa Stuart Little ya. Little Judulnya itu Stuart. yang Little itu. Stuart yang Ya, tikus Little Stuart. Itu bisa tenang walaupun di bioskop itu sebegitu kencengnya suara itu nahan. Itu. Karena dia sendiri yang milih. Bagaimana cara mengajar Gary menulis karena anak saya sudah belum bisa nulis. Waduh. Nah. Oke. Ini ada yang nanya nih, tapi saya mana dulu nih? Enggak Halo apa-apa. Mama Rafael. Nih Sylvie. Gini, nulis itu saya itu rada-rada bingung. Karena Gary itu bisa nulis sendiri sebelum diajarin. Satu. Tapi kalau membaca itu saya bukan ngajarin secara A, B, C, D, E gitu enggak. Tapi apa yang dia seneng kayak RCTI gitu. Nanti saya ilangin R-nya, dia kan nyari itu. Apa yang dicari gitu. R gitu, saya kasih R. Lama-lama banyak. Kalau saya tuh ngajarin dia baca dulu sebelum nulis. Nah, kalau nulis itu biasanya kalau saya ada ponakan yang juga ada special need itu kayaknya mungkin dipegang. Ini sorry, ini kayaknya yang harus Bapak Bumi V. No, enggak apa-apa. Bu Ellen tadi itu saya sangat bagus itu. Tipnya Iya. RCTI, R-nya diambil atau C-nya diambil, dia akan waktu mencari kita ngomong itu C, ayo C-nya mana? Nah, itu. Iya. Itu tapi belajar baca itu V. Iya. Kalau belajar nulisnya itu mungkin gini ya. Dulu tuh saya itu kayak apa yang dia suka, semuanya nama dia, tengahnya dibolongin dulu. Jadi dia ngikutin gitu. Tracingnya tuh bukan kayak anak kecil yang di titik-titik itu dia nggak bisa gitu. Dulu saya nggak tahu sekarang ada atau enggak. Dulu kan di Yayasan Autisma itu kan ada yang dilobangin terus ngikutin kayak zigzag, garis atau apa. Nah, itu diajarin itu dulu. Jadi semuanya lurus. Jadi ini I. Terus apa gitu. Jadi diajarin dulu megangnya itu supaya dia kuat dulu. Oh ya, Gary itu nulisnya bagusan setelah belajar musik. Jadi dia belajar musiknya dari piano dan itu bisa. Bisa lumayan bagus. Karena fine motoriknya itu kuat. Ya, gitu. latihan menekan touch piano ya, Bu Ellen ya. Terus dulu juga saya sebelum piano saya ajarin dia itu buka tutup ini loh, buka tutup botol aqua itu. Tuh, diisi, dibuka, ditutup. Jadi persis seperti kalau anak saya cucu saya sekarang itu diajarin di Montessori itu buka, tutup, nuang air itu dia fokus. Jadi dia nggak keluar gitu loh. Oke. Itu. Nah, itu kalau nulis juga kan perlu fine motorik yang bagus. Nah, itu harus dikuatin dulu. Jadi untuk Bu Nur Hikmah, saya summarize. Bu Nur Hikmah buat aja karton, ya tengahnya itu dilubangin, mau garis lurus atau garis horizontal atau vertikal. Nah, tapi anak ini kan hanya mengikuti lubang itu aja. Nah, setelah itu kita melatih jari-jari anak ini dengan membuka, menutup tutup botol ya atau keran. Nah, pokoknya yang melibatkan kelima jari-jari ini untuk memperkuat. Salah satunya juga
mempelajari musik karena kalau piano itu cukup berat. Touch-nya itu nggak bisa ditekan seperti dengan mudah seperti yang Keyboard. elektrik ya, keyboard ya. Keyboard itu jadi dengan bermain piano walaupun tidak ada mungkin melodi yang keluar yang tepat, tetapi dengan dia menekan-nekan piano yang berat itu memperkuat jari-jari tangannya. Nah, itu untuk oke, karena untuk Bu Nur Hikmah kayaknya udah dijawab. Ya, untuk buku rata kita harus konsisten menggunakan kata-kata, jangan mama, bunda, terus mother, apa. Nah, ini anak-anaknya jadi bingung. Untuk Bu Desi, asam amino dan magnesium itu mereknya apa? Yaitu, katanya Dokter Ali itu sudah ada di Biostrat. Di Biostrat, Bu Desi, Bu Desi. Bu Suwasi ya lebih banyak lagi belajar. Memang, paling enak kalau orang tua itu disuruh belajar lewat seperti gini ya, sharing kan enak ya, enteng ya. Kalau kita kayaknya kayak kita memberikan materi yang, banyak dan sangat kompleks, nah orang udah pusing duluan. Ini buku rata, oke sudah dijawab. Udah, oke sudah semua. Oke, yang Bu Evan ini, dari Evan Mario. Maaf mau tanya ahli IT apa ya? Mama, saya googling kok nggak nemu juga. AIT singkatan dari Sebentar. apa? Untuk AIT, ini saya minta maaf ya. Saya tutup video saya karena terus terang saya itu entar dulu ya. Soalnya saya kebelet kencing. Oh iya, silakan Bu. Saya akan jawab mengenai AIT. AIT itu Auditory Integration Training. Nah, itu memang membantu problem anak-anak itu di area telinga bagian tengah. Di mana itu anak-anak kita itu kebanyakan karena anak-anak yang alergi. Yang seperti Dokter Ali bilang bahwa anak kita sebenarnya anak alergi. Salah satu alergi yang banyak itu yang melibatkan hidung. Hidung ini anak-anak itu suka pilek tanpa kita sadari, karena pileknya itu mungkin jatuh bukan keluar, malah bisa masuk ke lubang bagian tengah, telinga bagian tengah. Nah, itu kadang-kadang nggak disadari oleh orang tua dan kita pun merasa, nggak apa-apalah, cuman sebentar, nggak sampai meler-meler, itu cuma berarti nggak benar-benar pilek lah. Nah, dari itulah, pengalaman kami bahwa anak-anak itu punya banyak masalah di telinga bagian tengah. Jadi mereka kenapa kalau kita lihat anak kita kan kalau diajak ngomong itu kan responnya selalu delay. Nggak seperti kita, nggak seperti anak-anak yang lain, selalu delay. Jadi, kita ngomong, "Apakah anak kita ini tuli?" Enggak juga, dia bisa dengar kok. Tetapi, somehow kata-kata itu ada yang nyantol, ada yang enggak, sampai ada yang ngomong itu selective deaf. Dia kayak orang tuli tetapi hanya selektif. Kalau dia kata-kata yang dia suka seperti es krim, Waltz, kalau seperti zaman dulu anak saya, Waltz itu lagunya Waltz lewat dia pasti alert gitu ya. Tetapi nggak semua suara yang dia dengar dia alert gitu. Kadang-kadang kita panggil namanya aja dia nggak noleh-noleh gitu ya. Oke, nah itu mungkin saya kembalikan ke Bu Ellen. Nah, Bu Ellen bisa ini ada seorang ibu yang menanyakan ahli AIT di Google kok nggak ada. Saya sudah ngomongkan auditory integration training dan mungkin setelah itu Bu Ellen bisa menyampaikan lebih daripada itu. Gini, AIT. dulu itu kita ada 2 ahli, satu Mike McCarthy,
yang datang ke sini, dan kemudian McCarthy ada problem dengan autoimun, dan mungkin sekarang itu sudah almarhum. Saya tidak tahu ya. Soalnya saya telepon, saya apa-apain anaknya dan istrinya dan sebagainya, karena kita punya hubungan baik, tidak pernah ada yang angkat gitu. Terus kemudian kita manggil yang namanya Karin gitu. Tapi Karin juga ada maksudnya itu interestnya tuh beda. Jadi interestnya bukan cuma AIT, tapi kita sebetulnya, saya dan Bu Mingfei itu sudah lulus untuk jadi terapis AIT. Cuman sekarang saya itu punya problem, kalau Bu Mingfei problemnya terlalu sibuk, kalau saya tuh punya problem di tulang belakang. Tulang belakang ini tulang belakang saya tuh ada hernia disk, makanya saya tadi minta izin untuk ke belakang karena selalu setiap 1,5 atau 2 jam pasti kencing. Dan kalau saya duduk terlalu lama juga mesti berdiri, kalau berdiri terlalu lama juga sakit, mesti duduk gitu. Jadi saya berusaha nanti akhir bulan atau bulan depan saya mau memperbaikin tulang belakang dulu. Sesudah itu saya akan lihat. Jadi AIT itu memang perlu. Kalau memang saya nanti harus terjun lagi, karena waktu itu kita tuh berhenti karena pandemi ya, Faye. Pandemi itu kita nggak bisa kumpul sama sekali karena AIT itu mesti ngadep orang gitu. Jadi ya sorry aja, kita mengundurkan diri dari AIT itu bukan kenapa-kenapa. Jadi saya diem aja tentang AIT dan sebagainya. Saya cuman berusaha supaya ya dokter, kan sudah ada dokter ahli yang bisa membantu dengan Biokom dan Ashira, itu dia tesnya dengan Ashira. Karena ini saya ngomong udah AIT, jangan tanya dulu deh. Karena saya belum tentu bisa, belum bisa membantu. Saya itu Biokom itu saya juga Bicom itu saya juga pakai. Karena sebelum Bicom tuh saya pakai NAET. NAET itu juga pakai sebenarnya alternatif untuk si Gary, untuk bisa minum seperti seumpamanya makan jeruk atau makan apa yang asam sedikit atau apa itu namanya, pokoknya dites itu pakai NAET dulu. Tapi NAET itu ada tertentu dan Gary setengah mati karena NAET itu harus pegang kayak tabung begitu, itu takut pecah. Jadi akhirnya sama dokter dulu, dokter Haris itu disuruh pakai Bicom gitu. Jadi saya tahu Bicom itu apa. Dan itu berhasil untuk Gary. Jadi dia dulu kalau digigit nyamuk nggak karu-karuan sampai nanahan, itu sudah enggak gitu. Terus kalau kena jeruk dan sebagainya yang asam sedikit, itu langsung batuk pilek, itu sudah enggak. Itu berhasil sekali. Begitu. Jadi saya mendukung Dr. Ali dengan Bicomnya dan juga Bu Mingfei gitu. Terus untuk apa ya, sekarang sampai lupa. Untuk AIT, kalau Iya. dari saya ini gini, Bu Ellen juga benar, AIT ini sesuatu yang kita dulu itu mau nggak mau karena adanya cuma itu ya. Dan memang AIT kalau saya lihat itu memang lebih baik kalau sudah unsur ininya apa alerginya itu berkurang Hilang. banyak. Ya, berkurang banyak. Jangan terlalu banyak alergi yang masih ada di tubuhnya, karena nanti itu akan membuat kita harus AIT mungkin berulang-ulang. Nah, itu yang saya katakan, udah, ikutin protokolnya dokter Ali aja, nanti kalau yang sudah, baru kita lakukan AIT. Dan kita harapkan anak-anak ini hanya melakukan AIT 1 kali, nggak usah bolak-balik, gitu. Nah, nanti Gary itu 5 kali loh. 5 kali, ya saya juga, anak saya 3 kali. Karena waktu itu ya nggak ada yang, mengontrol alerginya. Jadi mau nggak mau ya kita ngikutin apa yang kita bisa, karena setelah AIT anaknya kok membaik. Tapi setelah itu dia akan, Ada kayak masalah lagi. plato lagi. Jadi plato ya, nggak ada perkembangan yang
signifikan seperti sesudahnya AIT. Nah, sekarang kita ikut AIT lagi. Jadi kalau kita berharap setiap AIT itu membawa perkembangan yang luar biasa. Nah, itu karena kita ya adanya itu, jadi kita lakukan AIT itu bolak-balik seperti Jerry 5 kali. Saya nggak 5 kali, saya 3 kali. Karena untuk apa namanya, AIT itu kita harus ke Jakarta zaman dulu. Nah, tapi Bu Ellen inilah yang mendatangkan Mike, bukan Bu Ellen, tetapi Bu Ellen yang jadi apa, pokoknya mama ini Pengantar. luar biasa. Jadi setelah itu karena Mike sakit, jadi Bu Ellen mendatangkan Karin. Wah, itu juga Bu Ellen. Nah, ini mama-mama yang apa ya, yang, menurut saya itu banyak inisiatifnya. Nggak ada jalan ya buat jalan lah, nggak nunggu ada jalannya, gitu. Oke, jadi mungkin kita lanjutkan lagi ini ada yang tanya mengenai Pak Darno. Pak Darno itu terapis ya, Bu, ya? Bu Iya. Ellen ya? Nah, Dia sekarang punya tempat terapi, oh cuman mhm. di dekat kayaknya di dekat saya deh, di Permata Buana atau di mana ya. Nanti kalau ini di Jakarta, tapi di Jakarta. Heeh, di Dan Jakarta. memang ya sekarang semua tempat terapi itu harus ngantri. Nah, Gitu. jadi memang mungkin untuk orang tua di sini kalau mungkin sampai sekarang pun, sampai saat ini yang dikatakan oleh Bu Ellen itu sudah nano-nano ya, banyak sekali yang dilakukan oleh beliau. Kayaknya begitu mendengar mereka kalau bisa ya melakukan. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang mungkin, setiap orang tua itu punya pertimbangan, tetapi yang penting do something gitu loh, ya. Oke, Bu Ellen, mungkin kita lanjutkan pada waktu, Gary berusia 8 tahun ya? Ini, setelah ini ya, Bu, Iya, ya? iya. Mhm, oke. Gini, Jerry itu dulu sebelum AIT dan sebagainya itu, saya nggak tahu gimana. Dia itu di pinggiran got yang kecil itu bisa lari loh. Jadi keseimbangannya tuh bagus sekali. Pinggiran kolam renang tuh mepet sekali dengan air tuh bisa lari muterin itu tuh bisa. Dan tidak jatuh. Tapi setelah dia justru dia setelah, kalau saya boleh bilang autisnya mulai berkurang, lah kok keseimbangannya nggak bisa jatuh, bisa jatuh di got, bisa jatuh di itu. Saya juga terus setelah itu dia tahu hati-hati. Kalau dulu dibawa ke laut itu sampai ke tengah laut itu dia nggak takut, tapi setelah mulai membaik, mulai takut. Mulai ada takut sama polisi, jadi kayak kembali ke anak kecil. Mulai takut sama kalau mobil itu kenceng, itu nyebrang tuh ya takut, gitu-gituan. Tapi kalau dulu nggak ada takutnya. Mungkin Bu Gitu. Ellen bisa saya tambahkan, mungkin pada waktu dia sudah takut terhadap sesuatu itu malah bagus. Sayanya berarti Iya, dia awareness terhadap lingkungan sangat bagus sekali, Bu. iya, Nah, benar. kalau Jadi umpamanya yang tadi itu dia, setelah pada waktu dia ndak takut, masih kalau kita ngomong masih masalahnya banyak, keseimbangannya bagus ya. Tapi iya, setelah dia tambah bagus, keseimbangannya malah nggak bagus ya. iya, Mungkin karena dia tahu bahwa itu pinggiran dan itu ada air. Kalau dulu itu oke, kayak nggak enggak peduli. aware bahwa kalau dia kecemplung itu udah setengah mati gitu loh, gitu. Jadi kayak gitu. Terus saya lanjutin ya. Jadi kalau saya boleh lanjutin, dia setelah diet ini untuk dietnya ya. Di sini kan ditulis bahwa setelah diet susu dikurangi gula itu tetapi masih banyak tantrum. Apa sih ini maksudnya apa ya? Aku tadi nulis apa sih ini? Gini, kalau sudah diet susu, jadi susunya dikurangi juga gulanya, tetapi masih banyak tantrum. Oh iya, Nah, karena itu harus bersih ternyata.
Jadi susu tuh benar-benar bersih, gula tuh benar-benar bersih, tapi gluten dia nggak pengaruh. Gitu. Dan kalau gula itu benar-benar dulu dia tuh sensitif sekali. Kalau susu itu mengakibatkan dia tuh diarenya tuh luar biasa. Tapi kalau jadi mungkin itu lactose intolerance juga, saya juga mungkin ya kemungkinan. Tapi kalau gula itu benar-benar jadi hiperaktif, nggak bisa konsentrasi dan nggak tahu lah pokoknya itu benar-benar gula itu membuat dia jelek sekali gitu. Terus mulai suplemen seperti magnesium itu ngalemin. Jadi dia kalau magnesium kalau orang-orang dikasihinnya mungkin ada yang ngasihnya tuh malam supaya tidurnya bisa nyenyak, kalau Gary pagi. Karena kalau dia pagi itu dikasih magnesium itu bisa tenang, rileks gitu. Gitu. Jadi apa tuh namanya, tiap-tiap anak itu mungkin beda ya, ada beda-bedanya ya. Jadi dulu pernah juga saya kurangin semua, semua hilang semua. Saya cuma mikir, masa sih anak harus seumur hidup dikasih apa namanya suplemen. Itu 1 bulan oke. 2 bulan mulai kacau, 3 bulan kacau balau. Jadi saya cuma mikir gini, ya sudahlah. Kalau memang dia hidupnya harus dengan suplemen seumur hidup, tapi dia bisa menikmati hidup, why not? Itu saya punya apa namanya prinsip begitu. Dan seperti kayak anak teman saya, dia sampai sekarang sudah kuliah dan sebagainya di Australia, tapi itu sampai sekarang seluruh rumah makannya gluten free, casein free, dan sugar free sampai sekarang. Jadi orang kalau mau bertamu nyari gula ya enggak ada. Jadi dia bilang inilah jalan hidup saya. Ya mungkin kayak orang bule harus makan roti dan kentang, kita makan nasi. Ya ini kita punya tata cara sendiri gitu. Jadi jangan takut gitu kan. Terus masalah detox, dulu tuh pernah di detox. Detox itu dulu kalau saya nggak tahu Bu Mingfei ikut atau enggak, tapi yang di Jakarta itu ikut dengan Jeff Bradstreet. Jadi kita glutathionnya itu beli dari Amerika, yang katanya non toxic, pokoknya tidak ada pengawet dan sebagainya. Nah itu ini saya mau cerita juga tentang amino acid. Jadi waktu dia detox, ini mamahnya mamah pelit. Jadi itu sudah mau apa tuh namanya expired. Belum masanya detox, saya detox. Karena detox itu dulu harus bawa ke harapan kita, dikasih vitamin C, dikasih apa itu aquades, jadi terus diinfus gitu ya. Jadi saya ikutin. Tapi setelah seminggu setelah detox itu, karena detoxnya terlalu cepat, levernya bermasalah. Jadi levernya itu naik semua, SGPT sampai 1000 lebih, pipisnya coklat dan sebagainya, akhirnya masuk rumah sakit. Waktu masuk rumah sakit, dia kan diobatin dengan aminofen, kalau nggak salah namanya. Itu asam amino juga. Jadi setelah baik, alertednya lebih bagus. Nah itu apakah karena amino asidnya atau apakah karena detoxnya? Mungkin Dokter Ali yang bisa ngomong gitu ya, bisa nerangin nanti. Jadi sampai sekarang si Gary itu amino asid nggak lepas-lepas. Omega 3 dan sebagainya nggak lepas-lepas, tapi omega 3 yang dari flaxseed itu nggak bisa si Gary. Dan dulu tuh disuruh musimnya, ada satu saat musim semua anak disuntik dengan B12. Ingat nggak, Vin? Iya. Ya, semua anak disuntik itu. Nah, kita rame-rame kasih metilkobalamin atau apa, dan ya itu. Si Gary baru disuntik sekarang, wah nggak karu-karuan itunya. Jadi akhirnya udah beli pun dibuang. Saya kira mungkin di badan Gary sudah banyak B12 kali ya.
Nah, ini juga dokter ahli yang mungkin bisa menerangkan kenapa gitu. Ya, itu sekarang mau kemana nih setelah? Nah, oke. Sekarang mungkin gini, kita tanya Dokter Ali mau jawab sekarang atau nanti lain ya, Dok? Dokter Ali sudah di sini nih. Halo, Dok. Sudah ada, Bu, bentar. Ya. Sudah saya request untuk unmute. Oh ya, Dokter Ali mungkin lagi. Halo, Dok. Yo. Ini mau dijawab sekarang atau kapan-kapan, Dok? Jadi Tuh, biar apa yang ditanyain? yang ditanyain ini gini, Dok. Oke, Bu Ellen aja ya. Kenapa? Nah, yang tadi mengenai masalah detox. Dia detoxnya namanya apa sih, Bu Ellen? Glutathione Ya, vitamin C mekanismenya dan aqua. waktu itu di rumah sakit itu. Oh enggak ya, rumah sakitnya karena dia terlalu detoxnya pakai tadi apa, Bu Ellen? Diinfus, jadi detox itu diinfus, dimasukin dari detoxnya itu dimasukin Aquades sama vitamin C sama glutathione. Nah, karena glutathione saya sudah mau expired, harusnya bulan depan itu baru didetox lagi. Nah, itu saya masukin barengan sama yang sekarang semuanya gitu. Seminggu setelah detox karena kecepatan itu bermasalah di liver. Nah, di liver sampai SGPT, SGOT 1000 lebih. Jadi masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit kan diobatin dengan aminofen. Nah, itu amino asid kalau nggak salah. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, dia malah bagus. Nah, itu karena detoxnya atau kena amino asidnya, saya tidak tahu. Mungkin dokter ada ide. Ya. Saya bisa menjelaskan. Nomor 1, glutathione dan vitamin C yang digunakan itu chemical, bukan alami. Apa? Chemical. Artificial. Ya, artificial. Karena nggak ada kan, glutathione itu kan dibentuk sama tubuh, bukan dari luar. Kemudian dipaksakan masuk. Dok, suaranya kok kurang jelas ya, Dok? Suaraku kurang bener ya? Apa kurang apa? Jadi sebentar keras, sebentar lemah gitu loh. Aku nggak tahu, karena ya posisinya biasa mungkin. Oke, sekarang oke. Tak ulangi lagi ya. Iya. Jadi nomor 1, bahan yang dipakai untuk detox itu adalah bahan kimia, artificial, bukan natural. Karena glutathione itu harusnya dibentuk oleh tubuh, dan itu nggak bisa kan, karena dia punya masalah. Dikasih dari luar. Kemudian dia di dalam tubuh itu punya masalah, apalagi kepada orang-orang, anak-anak yang sensitif, anak-anak alergi. Secara alami, bahan kimia tadi akan diekskresi, akan dimetabolisme, metaboliknya. Itu di hati. Nah, kemungkinan besar di sana menimbulkan banyak kerusakan sel hati, hingga SGPT, SGOT-nya naik. Ini yang terjadi, nomor 1. Dan ini menyebabkan anak regres bisa, karena kan kondisi tubuhnya jadi menurun ya. Jadi waktu dia kelihatan sudah sembuh, kelihatan lebih baik, karena kan sekarang kapasitas penyembuhannya, imunnya bisa difokuskan ke tempat yang lain. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, memang asam amino akan berperan sangat baik, karena dia adalah bahan baku untuk semua hal yang di dalam tubuh, termasuk meregenerasi sel-sel yang tadi rusak. Dan kalau meregenerasi, asam amino tadi kan nggak pilih-pilih. Aku cuma mau di hati, aku cuma mau di mana. Dan dia akan meregenerasi semua sel sesuai dengan kebutuhan atau prioritas tubuhnya dia. Jadi kalau dikatakan setelah dikasih amino asid membaik, ya itulah yang terjadi. Ya, jadi neurotransmitternya jadi diproduksi lagi, sel-selnya jadi regenerasi lagi, nah, semuanya jadi pulih. Itu jawaban yang nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya beda. Sebentar. Pertanyaannya tentang B12. Ya, karena nggak ada slide-nya. B12 itu sama, yang diberikan ke kita itu adalah chemical, dan ternyata B12 itu bukan diberikan tunggal.
Jadi kita harus selidiki dulu apa alasan pemberian B12 pada kasus biomedis. Anggap pemberian B12 ini akan merangsang anak untuk bicara. Jadi memperlancar bicaranya dia. Itu alasannya. Kenyataannya tidak. Ya, karena nomor satu dia tidak alami, yang diberikan tidak alami, injeksi itu tidak alami. Yang kedua, dalam proses metilasi dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus ada temannya. Jadi harus berpasangan, salah satunya dengan B6. Oh. Sendirian nggak bisa. Saya sudah coba, namanya tanda error. Jadi lebih baik ya udah diberikan aja yang bentuknya lengkap, lebih baik dosisnya kecil, tetapi kontinu sering daripada dosis besar, tetapi nggak diberikan lagi karena dulu suntikan B12 itu diberikannya tidak setiap saat, jadi hanya periode-periode tertentu. Misalnya saya rasa nggak benar. Jadi dulu ada juga kok pasien yang datang dengan riwayat seperti itu ya error, ya selalu error. Itu alasannya karena chemical, hati-hati dengan bahan artifisial. Dok, apakah kita bisa mendapatkan yang natural, Dok? Kita dapat yang sudah dikombinasi itu di dalam biostrat. Biostrat itu natural. Jadi kita nggak pakai injeksi karena bahan injeksi nggak ada. Adanya kita dari tablet, ya tabletnya kita pakai yang dari biostrat. Oke. Jadi yang dapatnya lebih banyak. Oke. Minumnya juga praktis ya, nggak usah satu-satu zaman dulu ya. Ini kan langsung satu tablet isinya lengkap. Ada 60 macam atau berapa macam. Jadi nggak usah minum segegem suplemen. Enggak Bu, sekarang di protokol udah kita pikirin nggak banyak kok, paling 5 macam. Gitu. Iya, dulu kita sama Mingfei kayak orang jualan mau buka apotek. Ya itu sekoper, stoknya selemah karena belinya dari luar. Maka dari itu ya ini cuman sharing ya, bukan karena kita mau saya ya memang yang seperti dikatakan Bu Ellen itu kita semua punya tempat yang untuk penyimpanan ini yang untuk sehari-hari dan untuk yang stok. Jadi kita kayak orang pabrik obat itu stoknya banyak. Nah, cuman ini pemberitahuan Dokter Ali mengenai penyuntikan vitamin B12 itu ya itu lebih bagus kita memakan yang natural sedikit-sedikit daripada sekali one shot kita suntik pakai vitamin B12 yang artifisial tetapi nggak nanti membuat masalah gitu ya. Ya Dok ya. Studinya enggak seperti itu, efektivitasnya rendah. Kalau itu di bawah 40% keberhasilan terapinya. Jadi saya nggak milih gitu, karena keberhasilannya rendah saya nggak milih. Oke. Semua kan harus kita teliti. Ini kesuksesannya berapa persen, kesuksesannya berapa persen. Ini paling rendah, B12 itu rendah. Oh, jadi kenapa nggak di-attach ya dah? Cuman pembantunya. Memang butuh iya, karena kita memperbaiki gen kan metilasi. Ya sudah, kita ambil sekalian yang ada di biostrat. Tapi juga nggak membantu untuk supaya cepat ngomong toh, Dok? Problemnya kan beda-beda. Jadi kan nggak cuman orang nggak ngomong cuman gangguan kekurangan salah satu zat kan enggak. Masing-masing anak itu beda gitu loh. Oke. Ada yang kecukupan suplemen tapi anaknya nggak pernah diajak ngomong, nggak dikasih, misalnya nggak dikasih gadget, nah dia mau belajar dari mana? Kalau nggak pernah stimulasi. Ya, jadi kan banyak faktor gitu. Kalau kita sekarang mikir nanti dulu masing-masing anak itu beda, faktornya di mana? Belum tentu karena gangguan di biomedis. Yang paling banyak ya, tadi ada juga yang satu posting di Facebook group, anak saya normal, tetapi kenapa masih tantrum, suka marah kalau nggak dibeliin? Aku mau jawab, aku sungkan. Karena apa? Itu pasti kesalahannya orang tua gitu loh. Kenapa? Iya. Itu kan dia biasa cuma ya namanya orang tua zaman sekarang ya, wong saya aja merasa salah jadi orang tua ya, karena dulu bekerja banyak ditinggal, kurang perhatian, apalagi zaman sekarang ada gadget, daripada ribut kasih gadget kan selesai. Bener nggak Bu? Iya bener Dok. Dokter mau jawab susah ya. Nanti kalau dia jawabnya japri aja Dok. Juga orang tua itu kan kadang-kadang nggak ngerti. Pikirnya anak normal itu anak yang lebih yang nggak usah diapa-apain gitu mungkin.
Oke. Kita pasrahkan ke orang tua yang lain untuk menjawab. Iya, cocok. Kalau sesama teman kan lebih enak ya, Dok. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Masih ada yang mau ditambah? Thank you. Ya sama-sama Bu, aku mute dulu. Oke, ya terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan dari untuk Bu Marisa. Maaf Bu Mingfe, ini ada rekamannya karena suara putus di sini hujan deras. Oke, nanti bisa minta ke ke adminnya acara ini supaya siapa yang mau meminta ya sharingnya dari Bu Ellen. Sebentar, saya mau tanya, Bu Ellen ini rumahnya di Permata Buana, Jakarta Barat ya, Bu? Rumahnya Bu Ellen di mana? Puri Indah. Oh, Puri Indah. Jadi yang untuk di dekatnya Bu Ellen bisa nanti kontak-kontak dengan Bu Ellen ke rumahnya. Saya nggak ada tempat terapi loh ya. Tapi kalau ngobrol sama Bu Ellen enak. Oke. Bu Ellen, Gary kan sudah mandiri. Apakah masih ada problem pada Gary yang harus ditangani, baik dari perilaku dan kesehatannya? Ini ya Bu Ellen bisa jawab. Gimana? Gini, kalau kesehatan, kan saya tadi udah bilang bahwa amino asid, magnesium, omega 3, dan apa ya tadi sampai lali. Omega, ini enzim. Ya, enzim, amino asid, dan omega 3 itu masih makan. Sampai sekarang masih gitu. Tapi kalau saya lagi pergi atau sorry ya, kayak kemarin Lebaran kan nggak ada siapa-siapa. Jadi dia ngambil sendiri, kadang-kadang lupa, nggak apa-apa. Pokoknya jangan lebih dari, waktu itu lebih dari 3 bulan, jadi nggak karu-karuan. Cuman sekarang ini karena stoknya masih ada ya saya biarin aja, gitu kan, gitu. Terus apa ada lagi apa Bu Ellen? Perilaku mungkin ada. Perilaku gini, perilaku itu dia itu nah ini saya bilangin kita itu kan diet dan sebagainya mulainya telat karena umur 8. Jadi anak ini perkembangan untuk kedewasaannya tuh sangat lambat. Jadi dia masih kayak anak kecil, gitu loh. Tapi dia tahu dan dia memang dia tahu bahwa kalau sama papahnya tuh lebih dikasih daripada sama mamahnya. Jadi kalau dia mau makan atau pergi makan atau apa, dengan enaknya mama di rumah aja ya, jaga rumah. Nanti Gary, nanti mama mau beli apa? Mau makan apa? Nanti kita beliin aja. Karena dia sesudah itu pasti pergi ke supermarket dan dia beli ya apalah. Tapi sekarang sudah diituin jadi cuman beli satu, semuanya apa gitu, Citato atau apa 1, 2 gitu doang. Dulu sebelum kita dia kasih tahu duit, walah kalau beli setengah mati. Nah sekarang ini setelah kerja dan bisa tahu uang. Pokoknya kamu ya liatin kalau belanja pakai ATM kamu sendiri. Nah itu dia sekarang hati-hati gitu. Wah luar biasa ini loh Bu Ellen sudah pakai ATM segala macam. Waktu kita ini tidak banyak. Kayaknya ini kita mau undang Bu Ellen lagi next week kan Bu Ellen nggak bisa kan? Next weeknya lagi. Tanggal 28. Ya nggak bisa 28 Bu Ellen. Yang nggak bisa tuh saya pergi 17 sampai 24. Oke, bisa dilanjutkan tanggal 28. Oke, sekarang Bu Ellen mungkin ada pertanyaan lagi dengan Bu Dwi Mayasari. Sama dengan anak saya Bu, dulunya nggak tahu takut sama sekali. Makin mengerti, makin bagus, maka mereka mengerti lingkungannya, mana yang bahaya, mana yang enggak, malah jadi nggak berani lagi. Oke, ini cuma komen. Sekarang saya lihat pertanyaan ya. Nanti di-share di YouTube. Bu Ellen, Puri Indah dekat Rumah Sakit Puri Jakarta Barat ya? Iya.
Oh ya, kalau mungkin Bu Ellen berkenan dihubungin untuk WA-nya mungkin boleh di-share sendiri sama Bu Ellen. 0817. Wah, Bu, sebentar. Itu harus ditulis, Bu. 0817 79 79 54 54 75. 75. Oke, Tapi saya. WA dulu ya. Nanti habis itu kalau mau ngobrol tapi WA dulu. Ya, karena kita kan harus nggak bisa langsung ngobrol ya, karena kita mungkin lagi di tengah sesuatu, jadi nggak bisa melakukan itu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan. Bu Ririn Mutia, Bu Ellen, gimana cara diet susu pada Gary? Anak saya masih minum susu sebagai minuman utama. Sampai sekarang kurang suka minum air putih. Umur berapa? Umur berapa ya Bu Ririn anaknya? Sebentar, Bu Ririn. Oh 3 tahun. 3 tahun. Gini loh Bu, ini saya pengalaman barusan dengan satu anak ke anaknya PPSU. PPSU itu tukang bersih-bersih jalanan. Anaknya dia itu umur 3 tahun juga, dan saya tanya, ini anaknya pecicilan sekali, lari sana lari sini, itu nabrak sana nabrak sini gitu ya. Terus saya tanya, Bu, ini anak makan apa dan minum apa? Dia cuma minumnya susu ultra, dan sesudah itu makannya tuh makan apa aja tapi harus ada Oreo. Nah loh, cakep kan? Nah, terus saya bilang, saya mau bantuin Ibu kalau Ibu bisa melepas susu ultra dan Oreo. Tapi Bu, saya kan udah ngurusin Gali tuh ketemu. Gimana ini? Enggak. Tadi itu mungkin kepencet ya. Mungkin Bu Ellen bisa teruskan. Ya, terus akhirnya orang tuanya bilang, lah terus nanti minumnya apa Bu? Makannya apa Bu? Gitu kan. Kalau memang mau di pelan-pelan, itu bisa dikurangin. Jadi seumpamanya susunya tuh 1 gelas, nanti yang saya tidak menganjurkan soya. Saya menganjurkannya tuh susu beras aja, dikasih sedikit lah madu atau dikasih sedikit garam dikit jadi ada rasa. Terus dicampur sama susu sapi dulu, jadi seperempat susu bukan itu tajinnya itu. Nanti yang lainnya masih susu sapi, tapi dikasih sedikit rasa. Terus besoknya dikurangin lagi sedikit. Besoknya dikurangi sampai akhirnya tajin semua. Dan sekarang percaya nggak percaya, anak itu nggak minum kira-kira setengah hari itu nggak mati. Ini bahasa kasarnya loh ya. Jadi harus ada ketegaan dan positive thinking dari mamahnya. Kalau mamahnya selalu bilang, aduh nanti ini sakit, ya sakit beneran. Ini nanti nggak doyan, ya nggak doyan beneran. Jadi di depan anak itu ibu aja minum kayak minum enak banget atau makan yang enak banget yang harus dimakan dia. Dan satu rumah tidak boleh ada susu. Satu rumah tidak boleh ada gula. Satu rumah tidak boleh ada gluten. Satu rumah loh Bu. Jangan bilang bahwa neneknya ini jadi satu rumah itu nanti wah ini soalnya neneknya nggak bisa tanpa gula, nggak bisa. Kalau neneknya pengen minum gula pagi, suruh jalan-jalan keluar. Jadi minum di tempat siapalah, di warung manalah gitu. Itu yang saya kerjain dulu pertama kali
mengurangi dan akhirnya meniadakan susu untuk Gary. Gitu caranya. Kalau makanan mah gampang. Makanan yang non gluten tuh banyak sekarang. Makanan non gula juga banyak. Oke, gimana Bu Mingfei? Itu memang ada banyak hal yang kita lakukan dulu yang memang ya mau nggak mau harus seperti itu. Mungkin sekarang bisa dilakukan dengan terapi alerginya Dokter Ali. Tetapi menurut saya kalau memang makanan itu nggak bagus, memang kita tahu bisa dibantu oleh Bikom atau enzim gitu ya. Tapi janganlah kalau bisa meminimize, why not gitu loh. Seperti yang dulu kita harus lakukan. Nah, kalau memang mau nggak mau ya pada waktu mungkin kita terdesak ya bolehlah dilakukan. Tapi kalau sudah itu daily basis ya susah. Ya, jadi kadang-kadang orang tua memang nggak tega. Nah ini Bu Ellen ini punya pemikiran yang positif. Saya melakukan ini karena saya pengen anak saya bagus dan memang ada improvementnya dengan tidak memakan hal-hal yang mungkin itu inflammatory food ya mungkin ya, membuat banyak kekacauan di tubuh saya, di tubuh anak. Nah itu dari kita selama kita waktu itu memang nggak kenal ada yang mesin Bikom yang bisa membantu. Jadi dulu tuh karena leaky gut. Nah, sampai sekarang juga leaky gut. Cuma leaky gut-nya kan sekarang kan sudah bisa dibantu sama suplemennya itu sama Bikom. Nah, jadi masih bisa ada way out-nya. Tapi menurut saya way out-nya jangan terus karena ada way out-nya itu ya terus-terusan dilepas gitu loh. Kalau memang anak kita sangat behavior-nya sangat tidak bisa dikontrol. Jadi either kita mau ngontrol dari sisi suplemennya, Bikomnya, atau kita sendiri yang mengontrol tidak memberikan itu, yang membuat anak kita seperti itu. Ya, whatever. Itu pilihan orang tua gitu. Ini ada juga yang berhubungan dengan ini, ada bahwa anaknya masih minum susu soya, Bu Suwasih ya. Nah, seperti jawaban Bu Ellen ya, mungkin lebih baik tidak memakai susu soya ya. Tadi susu beras saja ya. Kalau saya milih susu beras ya, karena soya ya ini katanya dan katanya gitu. Itu lebih baik susu beras daripada susu yang dari biji kacang-kacangan ya. Oke, ya Bu ya, mungkin itu saran dari Bu Ellen. Kalau ini ada pertanyaan dari Bu Sylvia ya, Bu Ellen mau nanya Pak Darno yang di Permata Buana itu terapinya terapi apa, Bu? Terapi behavior. Dengan metode Lovasi. Dan ya kalau sekarang semuanya ya hampir semuanya pakai ABA ya. Oke. Jadi ini ada pertanyaan apakah AIT bisa dilakukan dengan Bikom? Pastinya Dokter Ali Senjaya udah jawab nggak mungkin. Itu lain Bu. Bikom nggak bisa mengerjakan AIT. Terus Bu Mevi juga setuju. Saya nggak tahu setuju yang mana ya. Pokoknya oke lah. Dari Galih, Pak Galih ya. Alhamdulillah sejak Galih diet 6 tahun, gula seperempat kilo bisa berbulan-bulan cuma buat masak saya saja. Jadi kita nggak apa-apa ya, gula naik nggak apa-apa ya Pak Galih ya. Nah, untuk dari Bu Agustin, kalau diet harus 100%, bocor dikit aja bisa mundur lagi. Nah ini pengalaman dari Bu Agustin ya. Bu Mevi ngomong, pilih makanan sehat saja. Oke, itu dari Bu Mevi, dari Bu Agustin. Untuk anak-anak yang hipersensitif, penting sekali diet. Jadi mungkin kalau anak yang tahu anaknya itu hipersensitif terhadap makanan,
Ya, itu mungkin penanganannya lain daripada anak yang nggak sensitif, nggak terlalu sensitif terhadap makanan. Maka dari itu satu metode kadang-kadang itu nggak bisa untuk semua orang ya, pendekatannya ya. Anak kita kan unik ya, sendiri-sendiri gitu. Untuk minum air putih semua bertiga 1 minggu 3-4 galon. Aqua satu rumah makan 3-4 galon aqua. Satu rumah makan sehat jadinya. Jadi ini karena minum air putih semua, jadinya akhirnya untuk serumah nggak ada yang minum susu. Nah, semua pada sehat. Oke, Bu. Dan dari Pak Evan atau Bu Evan ini ya. Wes manut wae dibikom ae katanya. Oke, ya. Itu salah satu yang bisa membantu. Bu Suwasi, terima kasih sarannya Bu Ellen, terima kasih. Iya, saya cuma moderator Bu Suwasi. Oke, kita masih kurang kira-kira 7-8 menit ya untuk Ini ini. yang buat ini ya, coba ya. Pak Darno tuh saya punya cuman HP-nya karena kita masih pokoknya inilah berhubungan sedikit-sedikit 0813 Oke, sebentar Pak Darno. Sudarno. Bapak Sudarno. Untuk yang ada di sekitar. Berapa? 0813 Ya. 8012 Heeh. 6762. Oke. Jadi Ya. saya persisnya nggak tahu beliau sekarang ada di mana. Tapi kita ya karena saya merasa Pak Darno salah satu yang berjasa untuk Gary. Gitu. Jadi Gary kalau nggak ada Pak Darno juga dulu gimana saya nggak tahu. Tapi Tuhan memberikan Pak Darno sebagai pendampingnya lah, yang pengajarnya gitu. Oke. Terus apalagi? Ini untuk yang akan datang, saya akan ngomong bahwa Gary ingetin ya, V. Ya. Satu, salah masuk SMP karena saya masukin ke FLB. Kedua, tapi jadi 4 tahun di SLB itu bukannya saya ngomong gurunya bagaimana, tapi wasted gitu ya. Terus sesudah itu baru pindah ke shelter Abyakta. Di shelter kita diajarin untuk online, jadi sekolah online. Jadi untuk sekarang ya, sebelum saya selesai, ini anak-anak kecil nih jangan selalu bilang bahwa anak saya mau saya sekolahin supaya bisa sosialisasi. Itu jangan berpikiran bahwa kalau sudah ditaruh di sekolahan otomatis bisa sosialisasi. Karena kadang-kadang bukannya bisa sosialisasi, tetapi malah dibully. Itu terjadi dengan Gary. Jadi kalau sekarang ada paket ABC, kenapa tidak ikut paket ABC? Itu aja. Jadi jangan selalu bilang bahwa anak di sekolah itu untuk masa depannya. Kalau saya bilang coba aja dari dari homeschooling itu mungkin lebih baik. Nanti untuk itu sampai jalannya nanti sampai Gary bisa kerja nanti 2 minggu lagi ya. Ya, tanggal 28, 2 minggu lagi. Minggu depan Dokter Ali yang akan mengisi acara Sabtu ya, Dok ya. Sabtu untuk jam 2 ini sampai jam 4. Minggu depannya lagi baru dengan Bu Ellen kembali. Saya pikir Bu Ellen ini membawa, ya memang ini pendekatannya jadul ya. Ya zaman dulu nggak ada apa-apa ya seperti ini. Tetapi yang bisa kita ambil dari Bu Ellen itu benar-benar adalah apa yang beliau lakukan pada waktu menerima tantangan mendapat special needs ya, anak spesial ini. Yang itu mungkin yang saya sendiri juga banyak belajar dari Bu Ellen. Ada yang saya kerjakan atau namanya 2 otak yang berbeda ya. Itu yang dikerjakan Bu Ellen
sama yang saya kerjakan pasti ada yang nggak samanya. Nah, tapi dari perbedaan itulah kita bisa, oh iya ya, memang mungkin ini yang perlu saya lakukan, yang belum saya lakukan. Jadi semua perbedaan yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang biasanya orang kalau berbeda pasti nggak bagus lah, karena orang tidak mau menerima perbedaan, hanya pengen, ayo yuk kita sama-sama. Kalau A ya semua A gitu. Jadi apa yang dipikirkan Bu Ellen itu bisa jadi satu motivasi buat saya yang mungkin juga belum saya lakukan. Nah, mungkin juga itu adalah koreksi untuk diri saya sendiri. Karena memang kita bukan human yang dengan otak yang sama, pasti kita akan saling melengkapi. Jadi pertemanan saya dengan Bu Ellen ini sudah lama, udah Seumur anak. Tapi ya itu, saya senang dengan Bu Ellen karena beliaunya nggak pernah selesai memikirkan anaknya. Jadi kalau sampai besar pun ya kita jangan mikir dengan anak ABK, dengan anak normal aja kayak kita mikir, oh anak saya kalau udah lulus universitas, udah bekerja, saya nggak mikir lagi. Ya nggak, nanti dilihat aja, pasti masih mikir terus. Jadi apalagi dengan anak-anak ini pasti juga kita harus memikirkan terus. Tetapi kita banyak orang-orang di sekitar kita yang memberikan pemikiran positif, yang membantu kita untuk terus-menerus melakukan sesuatu untuk anak kita. Nah itu Bu Ellen, untuk tanggal 28 nanti kita lanjutkan karena ini benar-benar punyanya Bu Ellen ini panjang dan kita saya sangat senang juga karena nggak semuanya saya tahu juga karena mungkin waktu-waktu kita bertemu juga nggak bisa ngomong, yang mau kita omongkan banyak. Jadi ada beberapa yang saya juga baru tahu sekarang. Nah, dari itu saya berterima kasih. Saya tahu orang tua kalau sudah jam 4 ke atas mereka mempunyai banyak, mungkin anaknya udah bangun, mungkin harus masak, harus banyak aktivitas, apalagi ini akhir pekan ya. Jadi harus banyak persiapan yang harus dilakukan. Saya membatasi memang cuma 2 jam. Nanti kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang tanggal 28 Mei, hari Sabtu juga. Oke, terima kasih untuk waktunya semuanya. Terima kasih untuk Bu Ellen sharingnya. Bu Ellen mau menyediakan waktu sekali lagi untuk sharing dengan kita. Terima kasih semuanya. Bu Ellen, Dan saya juga minta maaf karena ini sudah 30 tahun, jadi saya tiba-tiba disuruh Bu Mingfei ini kalau nggak dituntun juga loncat-loncat. Jadi kalau memang mau diceritain beneran 5 tahun aja nggak kelar. Jadi ya maaf aja kalau ada yang kelewatan atau ada yang kelebihan. Ya inilah kalau kita masak tuh kadang-kadang keasinan, kadang-kadang kemanisan. Gitu. Ya. Terima kasih semua, saya dikasih kesempatan. Okay. Saya sudah lama tidak membicarakan tentang anak-anak special need. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, selamat berakhir pekan. Sampai ketemu kembali 2 minggu yang akan datang. Semangat. Semangat. Oke, yuk. Yuk, bye. Bye.